Gue mau jelaskan kenapa gue bikin hashtag I Stand With Arhan. Karena untuk gue, Arhan itu adalah aset negara. Kita butuhkan untuk timnas. Jadi timnas butuh dia, dia butuh timnas. Salah satu pundit sepak bola Indonesia, Justinus Laksana atau yang akrab Coach Justin, ikut meramaikan tagar I Stand With Arhan. Tagar ini sebelumnya digunakan untuk terus memberikan dukungan untuk pesepak bola timnas Indonesia, Pratama Arhan yang tengah diterpa masalah. Coach Justin pun memberikan penjelasan di balik maksud dan tujuannya untuk membagikan tagar tersebut. Melalui unggahan di akun X pribadinya, ia menyebut dukungan ini diberikan karena Pratama Arhan merupakan aset dari negara Indonesia. Mengingat Arhan merupakan salah satu pemain timnas Indonesia yang selalu mendapatkan panggilan dari pelatih Shin Tae-yong. Coach Justin pun berharap dari dukungan yang diberikan melalui tagar ini, sang pemain bisa tetap kuat dan menjaga performanya di lapangan. Gue mau jelaskan kenapa gue buat I Stand With Arhan. Karena menurut gue, Arhan itu aset negara yang kita butuhkan untuk timnas. Jadi timnas butuh dia butuh timnas. Dengan kasus kayak gini, ini murni dukungan untuk Arhan biar dia tetap kuat dan melewati ini semua, biar ditampil optimal di kualifikasi nanti, kata Coach Justin. Terkait masalah yang menimpa pemain Suwon FC itu, Coach Justin menyebut itu hak dan ranah pribadi Pratama Arhan dan keluarganya. Ia menegaskan, dirinya, netizen ataupun pecinta sepak bola Indonesia tidak punya hak untuk ikut mencampuri urus tersebut. Sebelumnya, kabar yang mengemparkan jagat dunia maya terkait isu perselingkuhan istri pesepak bola Pratama Arhan, yaitu Aziza Salsha. Kabarnya, Aziza Salsha berselingkuh dengan Salim Naudrer, mantan kekasih dari sahabatnya sendiri, yaitu Rachel Fenya. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengumpulkan Shin Tae-yong dan jajaran kepelatihan timnas Indonesia. Ini dilakukan menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Erick Thohir makan malam bersama Shin Tae-yong dan para asistennya di restoran Korea Selatan di Jakarta pada Selasa malam WIB. Makan malam bersama itu juga diiringi dengan pembahasan persiapan timnas Indonesia untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada September 2024. Malam tadi mengajak Coach Shin Tae-yong dan seluruh asisten pelatih menikmati makanan khas Korea Selatan. Ujar Erick Thohir, timnas Indonesia akan melawan Arab Saudi di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah pada 5 September 2024. Ini adalah pertandingan pertama grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam matchday kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia akan menjamu Australia pada 10 September 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Kami juga membahas persiapan lebih detail timnas Indonesia dalam menghadapi Arab Saudi dan Australia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Mohon doanya, imbuh Erick Thohir. Seiring dengan langkah timnas Indonesia yang melaju ke babak ketiga Piala Dunia 2026, pelatih Shin Tae-yong mengungkapkan keinginan merekrut pemain naturalisasi yang baru. Keseriusan mendatangkan pemain-pemain berdarah Eropa kian menjadi dalam 4 tahun belakangan. Nama-nama berbau asing pun mendominasi timnas Indonesia dalam beberapa pertandingan terakhir. Shin menyatakan pencarian pemain naturalisasi belum berakhir dan masih berniat menghadirkan sosok-sosok dari Eropa dengan keturunan Indonesia. Memang jika ada pemain yang berdarah Indonesia dan performanya baik, pastinya akan diajukan lagi, ucap Shin. Sementara di sisi lain, Shin juga masih mengeluhkan performa lini depan timnas Indonesia dan terus berupaya menemukan pemain yang memiliki kemampuan penyelesaian akhir yang baik. Dalam laga melawan Irak dan Filipina, timnas Indonesia memiliki beberapa peluang, namun hanya bisa mencetak 2 gol dari 2 laga tersebut. Saat ini terdapat beberapa nama pemain di Eropa yang dikaitkan dengan timnas Indonesia seperti Ole Romeni dan Jairo Riedewald. Romeni merupakan pemain depan, sementara Riedewald adalah gelandang yang juga bisa bermain sebagai bek.
Efek kehadiran Marcelino Ferdinand langsung bisa dirasakan oleh tim Liga Inggris Oxford United di media sosial Instagram. Oxford United resmi mengumumkan Marcelino Ferdinand sebagai pemain baru mereka pada Senin. Marcelino didatangkan setelah kontraknya di tim Belgia, KMSK Deinze, berakhir pada penghujung musim lalu. Baru sehari setelah pengumuman Marcelino, akun Instagram Oxford United langsung kebanjiran dukungan. Sky Sports memberitakan bahwa sebelum Marcelino datang, akun Instagram Oxford United hanya memiliki 83.000 pengikut. Media tersebut juga membandingkan jumlah followers akun Oxford United dengan Marcelino yang diikuti oleh 3,9 juta akun. Marcelino populer di tempat asalnya dengan 3,9 juta followers, dibandingkan Oxford United yang cuma punya 83.000 followers, kata Sky Sports. Berkat kehadiran Marcelino, kini akun Instagram Oxford United mengalami lonjakan dalam hal jumlah followers. Tim promosi di divisi Championship itu kini diikuti oleh 141.000 orang. Artinya, ada kenaikan sekitar 60.000 sejak Marcelino datang. Tak hanya itu, unggahan yang mengumumkan kedatangan Marcelino Ferdinand juga dibanjiri likes. Hingga Selasa siang, total ada sekitar 260.000 orang yang menyukai postingan selamat datang untuk Marcelino di akun Oxford United. Jumlah itu diprediksi masih terus bertambah, apalagi jika Marcelino menjadi pemain reguler di tim Oxford United. Teka-teki siapa pemain naturalisasi baru timnas Indonesia mulai terkuak. Diketahui, PSSI mencoba menambah kekuatan tim asuhan Shin Tae-yong jelang berlaga di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 tahun ini. Salah satu pos yang akan diisi pemain naturalisasi baru adalah striker. Kode pemain naturalisasi timnas Indonesia kembali ditunjukkan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Sinyal tersebut ditunjukkan oleh salah satu pemain keturunan, Ole Romeni. Sinyal Ole Romeni bakal dinaturalisasi semakin kuat setelah akun Instagramnya di-follow Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Hal itu terlihat dari akun Instagram Erick Thohir. Terlihat Erick Thohir mengikuti penyerang FC Utrecht tersebut. Ole Romeni juga sudah mengikuti balik Erick Thohir. Meski begitu, belum diketahui pasti maksud dari Erick Thohir tersebut. Namun satu hal yang pasti, biasanya pemain yang bakal dinaturalisasi itu berawal dari saling follow akun Instagram dengan ketum PSSI. Kemudian sang pemain akan datang ke tanah air dan diperkenalkan oleh Erick Thohir melalui unggahan foto berjabat tangan. Jabat tangan antara Erick Thohir dengan pemain keturunan adalah sinyal adanya nama baru di skuad timnas Indonesia. Jika Ole Romeni dinaturalisasi, dia tentu akan menambah kekuatan timnas Indonesia. Soalnya, tim asuhan Shin Tae-yong bakal membutuhkan amunisi anyar, terutama di sektor penyerang. Menarik dinantikan apakah Ole Romeni bakal dinaturalisasi timnas Indonesia. PSSI sepertinya sudah mulai membuka pintu terhadap salah satu pemain keturunan yakni Kevin Dix, agar bisa segera membela timnas Indonesia. Hal ini diutarakan oleh Exco PSSI Arya Sinulinga yang mengatakan bahwa Kevin Dix berpeluang membela timnas Indonesia. Kevin Dix ya bisa juga, ucap Arya Sinulinga. Nama Kevin Dix memang sudah lama dikaitkan bakal menjadi deretan pemain keturunan lainnya yang bakal dinaturalisasi. Namanya mencuat bersama Ole Romeni yang bakal dinaturalisasi oleh PSSI dalam waktu dekat. Bahkan, pada 2023, PSSI benar-benar mencoba untuk menaturalisasi Kevin Dix. Tetapi upaya itu dihentikan setelah orang tua sang pemain disebut tak merestui. Padahal secara pribadi, Kevin Dix bersedia untuk dinaturalisasi dan bermain bersama timnas Indonesia. Kini, keinginan Kevin Dix untuk memperkuat timnas Indonesia sepertinya menemui titik terang.